Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Supartini dari SMA 1 Cimalaka yang akan membahas materi pembelajaran yang berjudul Elastisitas dan Hukum Hooke pada pelajaran Fisika kelas 11 semester ganjil. Elastisitas zat padat peruntukan dari bab 2. Sifat benda, yaitu bisa elastisitas, bisa juga plastis. Kita bahas sekarang elastisitas zat padat. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Sedangkan lawan dari elastis adalah plastis. Adalah sifat benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Adapun elastisitas zat padat terdiri dari tegangan dan regangan. Kita bahas dulu sekarang tegangan. Tegangan simbolnya adalah torque, merupakan hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampang A. Secara matematis ditulis torque berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Tegangan adalah besaran skalar dengan satuan Newton meter pangkat negatif 2 atau Pascal. Regangan simbolnya E kecil merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dan panjang awal L. Secara matematis ditulis E berbanding lurus dengan delta L dan berbanding terbalik dengan L. Regangan tidak memiliki satuan atau dimensi. Nah, kita amati sekarang grafik tegangan terhadap regangan. Kita lihat untuk sumbu yang mewakili regangan searah dengan sumbu X, dan tegangan, sumbu tegangan itu searah dengan sumbu Y. Kita lihat dari posisi 0, A, B, C, D, dan E. Di situ ada batas hukum Hooke, ada batas elastisitas, ada titik tekuk, dan di E titik patah atau putus. Nah, jika tegangan masih bisa dia menegang sampai batas elastisitas, maka daerah ini adalah daerah deformasi elastisitas. Sedangkan dari mulai C sampai D ini adalah deformasi daerah plastis. Artinya bahan tersebut atau pegas tersebut sudah tidak bisa memberikan pertambahan panjang. Jadi sampai batas D ini adalah daerah deformasi plastis. Nah, sesudah kegiatan itu melakukan atau bahan atau pegas itu melakukan deformasi plastis, maka bahan dan pegas setelah posisi dari D sampai ke E ini, dia akan mengalami patah atau putus. Jadi kalau bahan dari bahan elastis, berarti pada titik D mencapai ke E ini,
bahan tersebut akan putus atau hancur. Kalau dari bahannya dari kawat, maka keelastisitasannya atau menuju plastis dan akhirnya dia akan patah. Selanjutnya, tadi keterangan dari grafik. Di sini dijelaskan dari O sampai A berlaku hukum Hooke. Dari O sampai B, jika tegangan dihilangkan, kawat akan kembali ke bentuk awalnya. Lalu di posisi C, benda dapat kembali namun tidak ke bentuk semula. Lalu di D, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lalu di posisi E, kalau bahannya kawat akan patah. Kalau bahannya dari bahan karet itu, dia akan putus. Ini untuk yang di posisi E. Selanjutnya, pada elastisitas zat padat, itu ada yang dikatakan modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah simbolnya E huruf besar, merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Secara matematis ditulis modulus elastisitas itu berbanding lurus dengan TO dan berbanding terbalik dengan E kecil, atau F per A itu sama dengan E kali delta L per L. Modulus elastisitas memiliki satuan N per M pangkat 2 atau Pascal. Modulus elastisitas tergantung oleh jenis zat dan tidak tergantung oleh ukuran atau bentuknya. Lanjut, inilah tabel modulus elastisitas. Ini diantaranya bahannya sudah ada dan modulus Youngnya sudah tertera dengan angka yang sudah dipastikan. Lanjut, sekarang hukum Hooke. Hukum Hooke ini ada bawah ke atas, ini berarti ada pertambahan panjang, dan kalau ke atas berarti ada pengurangan panjang. Ya. Jika gaya ditarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertahanan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang ditariknya. Nah, secara matematisnya ini ditulis bahwa F sama dengan K kali delta X. Delta X itu pertambahan panjang. Lanjut, ini tetapan gaya benda elastis. Ini persamaannya bisa kalian lihat ya, dengan syarat delta X itu sama dengan delta Y. Maka konstantanya akan sebanding dengan A kali E dan K akan berbanding terbalik dengan L. Ya, jadi K itu berbanding lurus dengan A kali E dan K itu akan berbanding terbalik dengan L. Nah, sekarang hukum Hooke. Hukum Hooke itu biasanya bahannya itu berupa pegas, ya. Jadi hukum Hooke itu bisa disusun secara seri dan secara paralel. Jadi susunan pegas itu dapat disusun seri dan disusun paralel. Nah, sekarang untuk susunan seri pegas, ya, gaya tarik yang dialami tiap pegas itu akan sama besar. Jadi F di pegas 1 akan sama dengan F di pegas 2 akan sama dengan F. Jadi akan sama besar. Lalu pertambahan panjang pegas pengganti adalah total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Jadi delta X total atau delta X pengganti itu merupakan penjumlahan dari pertambahan panjang pegas 1 dan pertambahan pegas 2. Kebetulan ini pegasnya ada 2. Lanjut, sekarang susunan paralel pegas. Nah, susunan paralel pegas, ini ada 2 pegasnya kebetulan dan di
ada titik perpotongan dengan menggantungkan sebuah massa. Ini titik perpotongan yang menunjukkan bahwa pegas itu disusun paralel. Gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Jadi F-nya, F totalnya atau F menggantinya adalah merupakan penjumlahan gaya pada pegas 1 dan pegas 2. Karena ini kebetulan pegasnya ada 2. Lalu pertambahan panjang pegas pengganti sama besarnya dengan pertambahan pegas panjang tiap-tiap pegas. Jadi untuk pertambahan panjang total itu akan sama dengan pertambahan panjang pada pegas 1 akan sama dengan pertambahan panjang pada pegas 2. Berikutnya susunan paralel pegas. Ya. Besar tetapan pegas pengganti rangkaian paralel. Nah ini syarat pertamanya bahwa gaya pengganti merupakan penjumlahan atau sigma dari tiap gaya masing-masing pegas. Lalu kita akan mendapatkan berapakah konstanta pegas untuk yang disusun paralel. Untuk konstanta pegas pengganti yang disusun paralel adalah merupakan penjumlahan masing-masing konstanta pegas. Ya, pada akhirnya ini merupakan jumlah atau sigma. Lanjut. Nah, sekarang hukum Hooke, manfaat pegas dalam keseharian. Jadi manfaat pegas dalam keseharian itu bisa merupakan suspensi kendaraan bermotor. Ini untuk meredam kejutan. Ya, kalau tidak ada ini sistem suspensi ini, ya, kemungkinan anak atau Anda merasakan kagetan terhadap tubuh Anda, ya, kaget Anda bisa loncat-loncat, sakit, jadi ada sakit terhadap organ tubuh Anda, ya. Terus manfaat pegas dalam keseharian berikutnya, pegas pada setir kemudi. Ini sangat bermanfaat untuk mengatur seberapa jauh memutarkan setir. Ya, jadi manfaatnya ini. Lalu selanjutnya materinya mungkin untuk elastisitas dan hukum Hooke. Hanya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Eti Supartini pada materi fisika berikutnya. Terima kasih.